kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Kelahiran. Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 M. Berdasarkan penelitian ulama terkenal, Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Bashar, Ibnu Sade meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhaira setelah gereja-gereja itu amblas ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi, sekalipun tidak diakui Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dihitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh, yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Di tengah Bani Sa'ed, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sade bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah binti Abu Ju'aib, dengan didampingi suaminya, Al-Haris bin Abdul Uzza, yang berjulukan Abu Kabsyah, dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Hudzaifah atau Judjamah binti Al-Haris, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asisyaim. Wanita inilah yang menyusui beliau dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sade bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah juga pernah menyusui Hamzah, sehingga beliau masih dalam susuan yang sama. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sadiyah. Halimah binti Abu Ju'aib bercerita, tahun itu adalah masa paceklik, tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya hujan tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami sekelompok ibu tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya, sebab kami tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan,
sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suamiku berkata, "Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barakah bagi kita pada diri anak itu." Halimah melanjutkan penuturannya, "Maka aku pun menemui bayi itu, beliau, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sekenyang-kenyangnya. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu, sepenuhnya hingga kenyang, setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami pernah tidur sekejap pun karena bayi kami selalu menangis kelaparan." Suamiku berdiri menghampiri ontanya yang sangat lemah, namun ternyata kantong susunya penuh. Maka kami memerahnya. Susu bisa diminum air susu kami, begitu pula bayi kami kini benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling baik bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barakah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya, kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zuhaib, celaka engkau. Tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Aku menjawab, "Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu." Demi Allah, semenjak aku membawa bayi itu ke tanah Bani Sade dan kami melihat sepeta tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi. Sementara domba-domba orang lain pulang dalam keadaan lapar. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barakah dan kebaikan dari Allah selama aku masih menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barakahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersamaku hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia akan tertimpa penyakit di Makkah." Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu kepada kami. Maka beliau pun kembali bersama kami di Bani Sade, hingga tatkala berumur 3 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Peristiwa pembelahan dada. Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu."
Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia. Dengan cara mengunjungi kuburannya di Yatsrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 kilometer, bersama putranya yang yatim, Muhammad, disertai pembantu wanitanya, Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah mencicip salam sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Apu, yang terletak antara Makkah dan Madinah.